warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama Ibu Ayunda Fatima Azhara dari SDN 1 Cupang. Anak-anak hebat, kali ini sedang menyaksikan channel Santap Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang diagram batang, matematika kelas 4 SD. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana diagram batang, kita pahami dulu apa sih itu diagram batang. Nah, diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori yang ada. Biasanya, diagram batang itu bisa dibuat secara mendatar ataupun secara tegak. Nah, perhatikan anak-anak, di sini Ibu sudah menyantumkan sebuah gambar yang merupakan contoh dari bentuk diagram batang. Perhatikan di sini ada diagram batang tentang data hewan peliharaan siswa kelas 4. Nah, kalau diagram batang itu biasanya mempunyai garis yang mendatar yang berisi tentang data yang sedang kita buat. Kalau di sini Ibu kan tentang hewan peliharaan, berarti berisi tentang kucing, kelinci, burung, ikan, dan ayam. Nah, kemudian ada juga di sini di pinggir merupakan garis tegak. Nah, garis tegak ini untuk menunjukkan banyaknya siswa kelas 4. Ya, nah, cukup jelas ya, ini adalah merupakan gambar dari diagram batang. Selanjutnya, bagaimana sih cara membaca diagram batang? Anak-anak cukup mudah untuk membaca diagram batang. Nah, dalam diagram batang kita bisa mengetahui banyaknya siswa yang memelihara hewan di kelas 4. Nih, kita lihat nih di sini contoh diagram batangnya tentang data hewan peliharaan siswa kelas 4. Nah, dari data ini kita bisa mengetahui banyaknya siswa yang memelihara kucing. Ada di 12 orang. Ada 12 orang. Kemudian banyaknya siswa yang memelihara kelinci. Ada 6 orang. Banyaknya siswa yang memelihara burung. Ada berapa? Ya, betul, ada 8 orang. Kemudian banyaknya siswa yang memelihara ikan. Ada berapa orang? Ada 5 orang. Kemudian lanjut, yang terakhir ini ada banyaknya siswa yang memelihara ayam. Ada berapa orang? Ya, betul, ada 7 orang. Dari sini juga kita dapat menafsirkan informasi-informasi dari data dalam diagram batang. Kita lihat nih, perhatikan. Hewan yang paling banyak dipelihara siswa kelas 4 itu adalah hewan apa? Coba lihat. Yang paling banyak. Betul, hewan kucing ya. Frekuensinya ada di 12. Kemudian hewan yang paling sedikit dipelihara siswa kelas 4 adalah hewan apa? Yang paling kecil. Betul, ada hewan ikan. Berapa frekuensinya? Betul, 5. Kemudian kita juga bisa mengetahui selisih banyaknya siswa yang memelihara antar hewannya. Nah, contohnya kita ngambil dari selisih antara hewan kucing dan ikan. Nah, kita lihat dulu nih, untuk melihat selisih itu kita hanya perlu mengurangi angkanya. Contoh, kita ingin mengetahui selisih antara siswa yang memelihara kucing. Kita lihat dulu kucing. Kucing itu berapa? Ada 12 orang. 12 orang. Nah, kemudian ikannya ada berapa? Ada 5, berarti dikurang 5. 12 dikurang 5, berapa anak-anak? Betul, 7. Berarti selisih banyak siswa yang memelihara kucing dan ikan adalah 7 siswa. Yang terakhir kita juga bisa loh untuk mengetahui jumlah keseluruhan siswa kelas 4 tersebut. Gimana caranya? Gampang ya, tinggal dijumlahkan saja dari frekuensi yang ada nih. Contoh, dari 12 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 dijumlahkan semua, hasilnya berapa?
Betul, ada 38 orang siswa. Mudah ya untuk membaca data dari diagram batang. Lanjut yuk kita belajar dari contoh soal. Soal yang pertama, buatlah diagram batang dari data berikut. Di sini soalnya datanya itu penimbang berat badan siswa. Ada berat badan, ada juga jumlah siswanya. Yang kedua, soal yang kedua, manakah diagram yang paling tinggi? Nah, nanti setelah kita buat, kita lihat ya, diagram yang paling tingginya itu apa. Soal yang ketiga, berapakah selisih antara diagram yang paling tinggi dan yang paling rendah? Nah, kita buat dulu nih diagramnya untuk menjawab soal nomor 1. Lihat di sini ada datanya, ya, data penimbang berat badan siswa. Nah, seperti yang sudah Ibu ajarkan, yang pertama-tama kita harus membuat garis mendatarnya dulu. Nah, kemudian kita membuat garis tegaknya dulu. Nah, setelah itu kita mulai masukkan nih datanya, karena di sini datanya penimbang berat badan, maka kita cantumkan yang berat badannya. Ada apa aja, coba sebutkan. Ya, betul, ada 20 kg. Ada berapa lagi? 25 kg. Ada berapa lagi? Ada 30 kg. Dan yang terakhir ada berapa? Ada 35 kilogram. Udah dibuat nih berat badannya. Kita masukkan frekuensi jumlah siswanya dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecilnya berapa? Betul, ada 2. Kemudian naik ke 3. Kemudian habis 3 ada 4. Habis 4 5. Dan yang paling besarnya itu 6. Oke, udah dibuat seperti ini. Kita masukkan datanya menggunakan diagram batang. Kalau diagram batang tadi contohnya apa? Betul, pakainya persegi panjang. Tinggal kita buat persegi panjangnya sesuai dengan frekuensi datanya. Yang pertama, 20 kg. Frekuensinya berapa siswanya? Ada 4. Berarti kita buat persegi panjangnya sepanjang frekuensi 4. Oke. Baru 1 ya. Selanjutnya, dari 25 kg. Frekuensinya berapa? Betul, frekuensinya itu 2. Kita buat nih sampai persegi panjang itu 2. Kemudian yang 30 kg. Frekuensinya berapa? 3 ya, 3. Berarti kita buat persegi panjangnya sampai angka 3. Yang terakhir 35 kg. Berapa frekuensinya? Betul, 6. Ya, berarti kita buat nih persegi panjangnya sampai angka 6. Nah, kemudian biar lebih memudahkan kita tulis keterangan di atas persegi panjangnya. 20 sampai 4, 25 sampai 2, 30 sampai 3, yang 35 sampai 6. Pinter. Hebat ya, kita udah bikin nih dari diagram batangnya. Nah, soal nomor 1 sudah terjawab, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah diagram yang paling tinggi? Tuh, untuk menjawabnya kita hanya perlu lihat nih diagram batangnya. Coba lihat, diagram yang paling tingginya berapa? Betul, 6 ya, 6. Dari berat badannya 35 kg. Berarti jawabannya diagram yang paling tinggi adalah 35 kg dengan frekuensinya 6. Nah, soal nomor 2 sudah terjawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 3. Berapakah selisih antara diagram yang paling tinggi dan paling rendah? Ibu ingatkan, kalau kita mencari selisih berarti kita hanya perlu menguranginya. Nah, kita lihat dulu nih selisih diagram yang paling tinggi. Berarti yang paling tingginya berapa? 6. Dikurangin yang paling rendahnya berapa? Hebat, yang paling rendahnya adalah 2. 6 dikurang 2, sisa berapa? Sisa 4. Ya, betul, 4. Berarti selisih antara diagram yang paling tinggi dan paling rendah itu
4 siswa. Alhamdulillah sudah cukup mudah ya anak-anak. Nanti kalau misalkan kalian punya data dari contoh-contoh soal yang lain, silahkan belajar untuk diubah ke dalam diagram batang ya. Oke, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.